Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre thriller misteri berjudul The Housemaid yang rilis pada tahun 2025. Film ini bercerita tentang seorang pembantu yang baru dipekerjakan oleh sebuah keluarga kaya raya. Namun setelah beberapa hari bekerja, istri dari majikannya tiba-tiba mulai bertingkah aneh. Perlahan rahasia kelam dari keluarga kaya raya tersebut akhirnya mulai muncul satu persatu. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Millie Calloway yang hendak interview untuk menjadi pembantu di keluarga Winchester. Sesampainya di rumah mewah tersebut, Millie langsung disambut oleh Nina, yang merupakan istri dari keluarga Winchester. Setelah membaca CV-nya yang memiliki gelar sarjana dan sudah banyak pengalaman kerja, Nina pun kembali memastikan apakah Millie benar-benar ingin menjadi pembantu di sana. Millie pun menjawab jika ia menikmati bekerja sebagai pembantu di keluarga yang tepat. Setelah itu, Nina menjelaskan tugas-tugas yang hendak ia lakukan, seperti bebersih rumah, memasak, sekaligus mengurus anaknya bernama Cecilia, yang masih berusia 7 tahun, dan hobi menari balet. Nina pun mengajak Millie berkeliling rumah seperti ruang keluarga, dapur, ruangan favorit suaminya, kamar Cecilia, dan yang terakhir, yaitu sebuah kamar kecil di atas loteng, yang akan menjadi kamar Millie jika ia diterima bekerja nanti. Setelah semuanya selesai, Nina pun mengabari Millie kalau ia akan berdiskusi dengan suaminya bernama Andrew terlebih dahulu, apakah ia diterima atau tidak. Akhirnya diketahui kalau Millie sebenarnya tidak memiliki gelar sarjana maupun pengalaman kerja, serta selama ini ia hanya tinggal di mobilnya dan mandi di toilet umum. Millie pun yakin kalau ia tidak akan diterima, sehingga ia kembali mencari lowongan kerja lain, dan sempat ditegur oleh polisi karena tidur di dalam mobil. Hingga suatu hari, Nina menelepon Millie untuk mengabari kalau ia diterima kerja hari itu juga. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan tukang kebun bernama Enzo. Di dalam rumah, tampak kondisi di dalamnya yang sangat berantakan, berbeda sekali seperti pada saat ia datang pertama kali. Nina pun mengabari kalau ia hendak menulis pidato untuk acara pertemuan orang tua di sekolah Sisi nanti, sehingga ia meminta Millie untuk segera membereskan rumahnya. Malam harinya, Andrew pun pulang bersama Sisi, dan Millie memperkenalkan dirinya sebagai pembantu baru di sana. Andrew dan Nina pun mengajak Millie untuk makan malam bareng dengan mereka. Namun Millie mengatakan kalau ia akan kembali ke kamarnya saja, dan membereskan semuanya ketika mereka sudah selesai makan nanti. Ketika di kamarnya, Millie pun baru sadar jika pintunya hanya bisa dikunci dari luar, dan satu-satunya jendela di sana juga terkunci rapat. Tak lama kemudian, Nina datang mengantar makanan dan menjelaskan bahwa kamar itu adalah tempat penyimpanan berkas-berkasnya Andrew dulunya. Millie pun meminta tolong kepada Nina untuk memperbaiki jendelanya, serta meminta kunci kamarnya. Setelah itu, Nina memberikan ponsel baru untuknya, yang sudah dihubungkan dengan kartu kredit agar Millie bisa berbelanja dan juga mengisi bensin mobilnya. Keesokan paginya, Millie bangun kesiangan dan sempat kesulitan untuk membuka pintu kamarnya. Namun ketika turun ke bawah, ia sangat terkejut ketika melihat Nina yang tiba-tiba mengamuk sambil membanting barang-barang di sana, karena tidak menemukan kertas pidato yang ia tulis semalam. Saat Andrew berusaha menenangkan Nina, ia pun menuduh Millie yang membuang kertas itu, karena dirinya yang terakhir membereskan rumahnya. Akan tetapi, Millie merasa tidak melihat kertas itu di dapur. Untungnya Andrew berhasil menenangkan Nina dan menyarankannya untuk pergi ke salon serta menulis ulang pidatonya. Nina pun memperingati Millie agar lebih berhati-hati ke depannya. Meski tidak merasa menghilangkannya, Millie pun hanya bisa meminta maaf. Ketika hendak membersihkan toilet, Millie menemukan sebuah pil obat. Saat hendak mengecek, Nina tiba-tiba datang dan meminta maaf kepada Millie. Keesokan paginya, ketika Millie sedang menyiapkan sarapan, Nina pun memberi kunci pintu kamar sesuai janjinya. Siang harinya, Millie pun meminta izin untuk keluar, karena hari Sabtu adalah hari liburnya. Namun Nina tiba-tiba melarang Millie, karena ia tidak ingat ada kesepakatan seperti itu. Untungnya Andrew mengizinkan Millie untuk pergi, dan mengatakan kalau ia yang akan mengurus Sisi hari itu. Ternyata Millie mendatangi tempat layanan sosial
untuk melapor perkembangan dirinya sebagai narapidana yang bebas bersyarat. Akhirnya diketahui kalau Millie pernah dipenjara beberapa tahun, dan sekarang masih menjalani prosedur bebas bersyarat. Millie pun bercerita kalau sekarang ia bekerja sebagai pembantu di kediaman keluarga Winchester. Petugasnya pun mengingatkan Millie untuk tetap menjaga sikapnya, karena jika ia melanggar aturan atau melakukan tindak pidana lagi, maka Millie akan melanjutkan sisa tahanannya. Setelah selesai, Millie tiba-tiba ditelepon oleh Nina, yang memintanya untuk menjemput Sissy di kelas balet. Namun karena ia tidak memberitahu lokasinya, Nina pun mendatangi satu persatu tempat balet dekat sana, dan akhirnya berhasil menemukan Sissy. Akan tetapi, salah satu ibu murid di sana bernama Patrice mengatakan kalau Sissy akan menginap di rumahnya, dan itu sudah direncanakan beberapa minggu lalu. Namun karena Millie mengatakan kalau Nina memintanya menjemput Sissy, Patrice pun menelepon Nina untuk memastikan hal tersebut. Anehnya, Nina malah mengatakan kalau ia tidak pernah meminta Millie untuk menjemput Sissy. Sepulangnya ke rumah, tampak ada ibunya Andrew yang datang mengunjunginya. Dengan santainya Nina mengatakan ke Millie kalau ia sudah memberitahu dirinya bahwa Sissy akan menginap hari itu. Setelah itu, ibunya Andrew memamerkan piring kesukaan Andrew yang baru ia impor dari China. Malam harinya, karena tidak bisa tidur, Millie pun akhirnya memutuskan untuk nonton di ruang tamu. Namun tak lama setelah itu, Andrew tiba-tiba datang karena juga tidak bisa tidur. Mereka pun akhirnya mengobrol dan membahas tentang keluarga mereka masing-masing. Millie memberitahu jika ia sudah tidak pernah menghubungi orang tuanya lagi karena ada masalah pribadi. Sedangkan Andrew menceritakan jika ayahnya sudah meninggal, sementara kedua ortu Nina meninggal karena kebakaran rumah saat Nina masih kecil. Akan tetapi, polisi sempat menduga kebakaran itu terjadi akibat ulah Nina karena hanya dirinya sendiri yang selamat. Tak lama kemudian, Nina pun datang dan meminta Andrew untuk segera kembali ke kamar. Setelah Andrew pergi, Nina tiba-tiba berkata kalau ia sudah tidak tahan lagi dengan sikapnya dan langsung memecat Millie. Millie pun berusaha memohon agar diberi kesempatan satu kali lagi. Untungnya Nina memberi Millie waktu 1 minggu untuk memperbaiki sikapnya itu. Ia juga harus memakai baju yang sopan dan memperingatinya untuk menjauhi Andrew. Keesokan paginya, tampak Nina yang mengundang Patrice dan ibu murid lainnya ke rumah. Millie pun menyiapkan cemilan dan sempat mendengar isu Nina yang berencana memiliki anak lagi. Lalu ketika Nina pergi mengangkat telepon, ketiga temannya langsung membicarakan Nina yang fisiknya dianggap tidak terawat lagi, serta tidak seharusnya ia bisa mendapatkan pria sesempurna Andrew. Karena dulu sebelum menikah, Nina adalah orang miskin. Selain itu, mereka juga membahas Nina yang memiliki masalah mental, hingga pernah masuk rumah sakit jiwa selama 9 bulan. Lalu di hari Sabtu, Sissy pun dititipkan ke Millie, karena Andrew dan Nina hendak keluar. Begitu mereka pergi, Millie yang penasaran pun langsung mengecek obat-obatan Nina, yang salah satunya adalah haloperidol, obat untuk pasien yang memiliki masalah mental. Saat itu juga Millie langsung menelepon kenalannya untuk menanyakan lowongan kerja, karena ia ingin segera resign dari sana. Kebetulan Sissy mendengar percakapan itu, namun Millie pun beralasan kalau ia pasti salah dengar. Tak lama kemudian, Andrew dan Nina pun akhirnya pulang. Namun terlihat Nina yang seperti baru menangis. Andrew pun menjelaskan ke Millie kalau mereka sudah bertahun-tahun mencoba ingin memiliki anak lagi. Namun ketika mengecek kesuburan tadi, dokter pun menyatakan bahwa Nina kini sudah tidak bisa hamil. Andrew lalu mengatakan kalau Sissy sebenarnya bukanlah anak kandungnya, melainkan anak Nina dengan mantan suaminya. Meski begitu, Andrew tetap tulus menyayangi mereka berdua. Keesokan harinya saat sedang beberes rumah, Nina pun kembali meminta maaf atas sikapnya yang aneh beberapa hari ini. Sebagai bentuk permintaan maaf, Nina pun memberikan baju-bajunya yang masih baru, namun tidak pernah ia pakai. Setelah itu, Nina meminta bantuan Millie untuk mencarikan tiket konser musikal favorit Andrew, karena ia ingin memberi kejutan, sekaligus menebus kesalahannya.
Acara itu diadakan di hari Sabtu, dan Millie juga diminta mencari hotel bintang 5 untuk menginap 1 malam. Nantinya, Sissy akan disuruh menginap di rumah temannya, sehingga Millie bebas menikmati akhir pekannya di rumah sendirian. Ketika sedang menemani Sissy di kelas balet, Millie pun mengobrol dengan babysitter lainnya, yang memberitahu gosip mengerikan bahwa Nina pernah mencoba menenggelamkan Sissy ke bathtub, dan juga berniat bundir dengan menelan banyak obat. Untungnya Andrew berhasil menyelamatkan Sissy yang saat itu masih bayi. Namun karena insiden itu Andrew terpaksa melapor ke polisi agar Nina segera diamankan dan diperiksa kesehatan mentalnya. Sesampainya di rumah, lagi-lagi Nina kembali bersikap aneh dan menyalahkan Millie yang memesan tiket konser serta hotel di hari Sabtu. Padahal di hari itu, Nina ada jadwal mengantar Sissy ke acara perkemahan. Karena ia tidak ingat pernah menyuruh Millie melakukan hal tersebut, Nina pun hendak memotong gaji Millie untuk mengganti biaya tiket dan hotelnya. Untungnya, Andrew sudah kembali dan berusaha menenangkan Nina dengan mengatakan kalau ia akan menghubungi perusahaan kartu kredit untuk membatalkan transaksi itu. Di hari Sabtu, Nina pun mengantar Sissy ke acara kemah yang akan berlangsung selama seminggu. Andrew lalu memberitahu Millie kalau ia sebenarnya tidak bisa membatalkan transaksi kartu kredit tersebut. Merasa sayang tiketnya akan hangus, Andrew lalu mengajaknya untuk pergi bersama. Millie pun memakai gaun pemberian Nina dan terlihat sangat menawan. Lalu setelah konsernya selesai, mereka pun lanjut makan di restoran mewah. Tanpa disadari, mereka sudah jalan hingga larut malam, sehingga Andrew pun menyarankan untuk menginap di hotel yang sudah sempat dipesan. Andrew dan Millie pun tidur di kamar terpisah yang berseberangan. Ketika sedang mengecas HP-nya yang mati, Millie pun begitu terkejut mendapat spam miss call dan chat dari Nina yang menyuruhnya melakukan berbagai hal. Karena terlalu emosinya sebab chatnya tidak dibalas, Nina pun langsung memecatnya. Millie yang kesal pun menunjukkan chat tersebut ke Andrew, karena ia sangat takut kehilangan pekerjaannya. Andrew pun berusaha menenangkan Millie dan berjanji akan membujuk Nina agar tidak memecatnya. Dan malam itu pun berakhir dengan mereka tidur bersama di kamar Andrew. Keesokan paginya, Andrew mengajak Millie untuk segera pulang sebelum Nina sampai ke rumah duluan. Andrew pun mengatakan seandainya ia bertemu Millie lebih dulu sebelum Nina, agar ia bisa menikahi dirinya. Tak lama kemudian, Nina akhirnya pulang, sedangkan Sissy masih di acara kemah sampai 1 minggu ke depan. Nina kembali meminta maaf atas sikapnya semalam, yang mungkin karena ia terlalu lelah di perjalanan yang jauh ke acara kemah, serta juga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saat sedang makan bersama, Nina pun sempat bertanya kemana Millie pergi di weekend kemarin. Millie pun mengatakan kalau ia jalan bersama sahabatnya. Namun Nina tiba-tiba mengatakan kepada Andrew kalau Millie pernah dipenjara selama 10 tahun yang membuatnya terkejut karena tidak menyangka Nina mengetahui masa lalunya. Setelah itu, Nina pun menyuruh Millie belanja kebutuhan dapur dan juga meminjamkan mobilnya. Saat membayar belanjaan, kebetulan salah satu teman Nina juga ada di sana dan melihat HP baru yang dipakai Millie. Ibu itu pun mengatakan kalau kebanyakan pembantu tidak mau mengangkat telepon dari HP pemberian majikannya karena semua SMS, panggilan, dan juga tempat-tempat yang dikunjungi ternyata bisa dilacak. Millie pun akhirnya sadar bahwa Nina pasti sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Andrew. Ketika hendak pulang, Millie tiba-tiba ditangkap polisi karena ada laporan jika mobil yang dipakai Millie telah dicuri. Untungnya Andrew bisa membebaskan Millie karena ia juga kenal baik dengan kepolisian dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dalam perjalanan pulang, Millie pun mengatakan kepada Andrew kalau Nina sudah mengetahui perselingkuhan mereka dan Andrew ternyata juga sudah mengetahui hal tersebut. Sesampainya di rumah, Nina pun melabrak Andrew yang sudah berselingkuh hingga tidur di hotel bersama Millie. Namun Andrew berusaha beralasan dengan mengatakan kalau pikiran Nina sedang kacau. Akan tetapi, Nina tidak peduli dan berjanji akan menjebloskan Millie ke penjara lagi. Anehnya, Andrew malah membela Millie, dan karena ia sudah muak dengan sikapnya yang manipulatif, sering marah-marah tidak jelas, ia pun langsung mengusir Nina dari rumahnya.
Nina pun menampar Millie dan langsung pergi dari sana. Andrew pun mengompres pipi Millie dan mengatakan kepadanya kalau ia akan meminta pengacaranya untuk segera mengurus hak asuh Sissy agar jatuh ke tangannya. Hari demi hari pun berlalu dengan mereka yang sangat bahagia. Sampai suatu hari, Millie yang sedang menyiapkan sarapan tampak terkejut ketika melihat Enzo yang menatapnya di pintu, sehingga piring porselen pemberian ibunya Andrew pun pecah. Saat itu juga Andrew langsung memecat Enzo dan mengusirnya pergi dari sana. Setelah itu, Millie diminta membersihkan serta membereskan pecahan piringnya itu, karena Andrew punya kenalan tukang yang bisa merakit bahan porselen seperti itu. Malam harinya ketika Andrew sudah pulang, ia sempat melihat pecahan piring yang masih kotor dengan sisa makanan. Setelah itu, ia pun bertanya kepada Millie, mengapa pecahan itu tidak dibersihkan. Millie pun mengatakan kalau ia tidak ingin tangannya terluka karena membersihkan pecahan piringnya. Setelah itu, mereka pun minum-minum di kamar Millie hingga mabuk. Keesokan harinya saat terbangun, betapa terkejutnya Millie saat melihat isi kamarnya sudah kosong, serta pintu kamarnya juga dikunci. Awalnya Millie mengira kalau itu hanya bercandaan. Namun dari balik pintu, Andrew mengatakan jika Millie akan dibebaskan pada waktunya nanti. Adegan lalu flashback, ternyata Nina tertawa terbahak-bahak dan tampak senang karena ia akhirnya bisa terbebas dari Andrew. Nina pun menceritakan masa lalunya dalam sebuah surat yang nanti akan diberikan ke Sissy ketika ia sudah cukup dewasa. Dulu saat masih berusia 8 tahun, Nina begitu terpukul atas kematian kedua orang tuanya. Dan seiring bertambah dewasa, ia berhasil mendapat beasiswa kuliah jurusan hukum. Tapi sialnya, Nina malah hamil dengan salah satu dosen di sana, namun tidak mau bertanggung jawab dengan alasan anak itu bukan hasil dari hubungan mereka. Singkat cerita, Sissy pun lahir dan Nina telah bekerja di sebuah firma hukum. Sampai suatu hari, Nina bertemu dengan Andrew yang sedang memakai jasa pengacara di firma tempatnya bekerja. Mereka pun berkenalan dan makan siang bersama. Andrew sempat bercerita kalau ia pernah memiliki tunangan, namun mereka gagal menikah. Setelah PDKT selama 6 minggu, Andrew pun langsung melamarnya, yang tentu saja Nina langsung menerima lamaran tersebut. Sampai suatu pagi ketika sedang membuat sarapan, Andrew merasa terganggu dengan akar rambut Nina yang baru tumbuh dan warnanya tidak merata. Nina pun berjanji akan mengecat akar rambutnya hari itu. Namun Nina tidak sempat karena seharian menemani Sissy. Andrew pun hanya tersenyum dan meminta tolong Nina untuk mengambil berkas-berkas kerjanya di kamar rooftop. Namun tiba-tiba saja Andrew langsung mengunci kamarnya. Akhirnya diketahui kalau Andrew adalah sosok yang perfeksionis dan tidak bisa menerima kelalaian sekecil apapun. Nina sengaja dikurung agar ia bisa memahami kesalahannya, dan menurut Andrew, hukuman tersebut akan membuat Nina menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan hanya itu, Andrew memasukkan amplop dari celah pintu dan meminta Nina untuk mencabut 100 helai rambut yang harus ada akar rambutnya. Setelah memasukkan rambutnya ke amplop, Andrew akan membebaskannya jika sudah sesuai. Karena rumahnya itu jauh dari pemukiman, dan di kamar itu hanya ada 3 botol air minum, Nina pun akhirnya menuruti perintah Andrew dan mencabut rambutnya satu persatu. Namun karena ada 1 helai rambut yang tidak ada akarnya, Nina pun diminta mencabut lagi 100 helai rambutnya. Dan kali ini ia harus lebih teliti agar tidak ada kesalahan. Di percobaan kedua, Nina pun akhirnya dibebaskan. Karena kondisinya begitu lemas, Andrew pun memberikan air minum, dan Nina langsung turun ke bawah untuk menemui Sissy. Namun sialnya, ternyata Andrew sudah memasukkan obat tidur, dan saat Nina terbangun dari pingsannya, betapa terkejutnya ia saat menemukan Sissy yang sudah ada di dalam bathtub dengan air yang mengalir. Tepat ketika Nina menggendongnya, polisi pun datang dan langsung menangkap Nina, karena dianggap mengalami gangguan mental, hingga mencoba bundir dan membunuh Sissy. Nina pun sadar jika ini semua sudah direncanakan oleh Andrew agar ia tidak bisa melaporkannya ke polisi. Nina akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Selama perawatan, Nina sadar kalau ia tidak akan bisa melawan Andrew. Setelah 9 bulan lamanya dirawat, Nina yang begitu rindu dengan Sissy,
terpaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan agar bisa diizinkan pulang. Sekarang Andrew benar-benar memiliki kendali penuh terhadap Nina. Ia pun mengatakan jika keluarga mereka pasti bahagia, asalkan Nina mau mengikuti aturannya. Andrew ternyata berniat memiliki anak hasil dirinya sendiri. Namun Nina ternyata sudah memasang kontrasepsi ke dokter kenalannya dan memintanya memberitahu Andrew kalau ia sudah mandul. Namun penyiksaan Andrew tidak berhenti. Nina masih sering dikurung hanya karena masalah-masalah sepele. Di lain sisi, Nina merekrut Enzo sebagai tukang kebun, dan hanya dialah satu-satunya orang yang mengetahui kebusukan Andrew. Enzo bahkan sempat membantu membuatkan paspor untuk Nina dan Sissy agar mereka bisa kabur. Namun sayangnya paspor itu ditemukan oleh Andrew, dan Nina pun kembali dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sampai suatu hari, Nina pun sadar kalau Andrew memiliki satu kelemahan, yaitu ia sangat senang dipuja-puja dan ingin dipandang sebagai pahlawan. Nina pun memulai rencananya dengan merekrut Millie sebagai pembantu di sana, sebab Millie memiliki semua ciri-ciri wanita yang disukai Andrew, yaitu cantik, pintar, berambut pirang, namun hidup sendirian karena diabaikan orang tua serta teman-temannya. Nina yakin kalau Andrew pasti akan jatuh cinta dengan Millie, lalu melakukan hal yang sama, yaitu mengurungnya. Balik ke masa sekarang, Andrew memberitahu kesalahan Millie yang telah memecahkan piring porselen dan juga tidak membersihkan kotoran makanan di pecahannya. Millie pun terkejut ketika mendengar hal tersebut, karena itu hanya masalah sepele dan ia juga tidak sengaja memecahkannya. Namun Andrew tidak peduli, dan sebagai hukumannya, Millie harus menggores perutnya dengan pecahan beling itu sebanyak 21 kali sesuai jumlah pecahan piringnya. Andrew mengingatkan agar melakukannya dengan benar, dan goresannya harus panjang dan dalam. Adegan lalu flashback memperlihatkan Millie yang ternyata sempat memergoki murid yang sedang melecehkan temannya, sehingga ia pun langsung menghantam murid tersebut hingga tewas. Namun ternyata korbannya adalah anak orang kaya, sehingga Millie dipaksa mengaku dan mendapat hukuman selama 15 tahun. Millie pun akhirnya sadar kalau ia sengaja dipekerjakan oleh Nina agar ia bisa terbebas dari Andrew. Di lain tempat, Nina mengatakan kepada Sissy kalau mereka berdua akan pergi untuk mencari tempat tinggal yang baru. Sissy pun tampak senang karena ibunya berhasil kabur dari cengkraman Andrew, namun ia kepikiran dengan Millie dan meminta ibunya untuk mengajak Millie pergi bersama. Keesokan paginya saat Millie terbangun, Andrew sudah ada di dalam dan memperbolehkannya untuk keluar karena sudah menyelesaikan hukumannya. Setelah itu, Millie pun langsung menusuk Andrew dengan pisau yang sudah disiapkan Nina sebelumnya, lalu mengambil HP Andrew dan langsung menguncinya di dalam kamar. Ternyata ada CCTV tersembunyi di pintunya dan selama ini Andrew bisa memantau dari HP-nya. Setelah itu, Millie pun mengambil barang porselen milik Andrew dan juga membawa sebuah tang. Setelah itu, Millie meminta Andrew untuk mencabut gigi depannya, agar tidak ada lagi wanita yang terlena dengan senyumannya itu. Karena Andrew menolak, Millie pun mulai memecahkan semua barang-barang porselennya yang membuat Andrew semakin murka. Millie pun langsung menuang bensin di depan pintunya, dan mengancam akan membakar dirinya hidup-hidup di dalam jika Andrew tidak mau mencabut giginya. Andrew pun akhirnya nurut dan langsung mencabut gigi depannya. Namun ternyata itu hanya akal-akalan Millie, karena ia memang sedari awal tidak berniat membebaskan Andrew. Malam itu, Millie bersantai sambil nonton TV sampai ketiduran. Sedangkan Nina yang khawatir dengan kondisi Millie, akhirnya datang kembali ke rumahnya. Nina yang belum tahu jika Millie sudah terbebas, langsung menuju ke kamar atas, dan Millie yang juga terbangun karena mendengar suara langkah kaki. Sayangnya ia terlambat memperingatkan Nina, sehingga Andrew akhirnya berhasil terbebas. Millie pun langsung menghajar Andrew dan berhasil kabur dari sana. Setelah itu, Andrew kembali menemui Nina dan mencoba memanipulasi dirinya untuk memihaknya, agar Nina bisa membantah tuduhannya jika Millie melapor ke polisi. Namun tentu saja Nina langsung menolak hal tersebut dan mengeluarkan semua unek-uneknya yang selama ini sudah ia pendam. Mendengar itu, Andrew pun sangat emosi dan berniat mendorong Nina jatuh ke bawah. Namun untungnya Nina berhasil menghindar, hingga Andrew terjatuh ke bawah.
Tak lama kemudian, polisi pun datang, dan Nina mengatakan jika Andrew terjatuh saat mengganti bohlam lampu, sedangkan Millie sedang libur hari itu. Polisi tersebut awalnya tidak percaya, karena terdapat tusukan di leher Andrew dan gigi depannya yang lepas. Namun ternyata polisi tersebut adalah saudari dari tunangan Andrew sebelumnya, dan ia juga sudah mengetahui tentang kebusukan Andrew. Karena sejak pernikahan mereka batal, kondisi mental saudarinya menjadi kacau sampai sekarang. Maka dari itu, polisinya pun membantu Nina dengan memberi keterangan jika Andrew memang tewas akibat terjatuh. Setelah pemakaman Andrew, kepemilikan rumahnya menjadi milik Nina, namun ia memutuskan untuk menjual rumah tersebut dan pindah ke California bersama Sissy. Setelah itu, Nina pun memberikan cek kepada Millie sebesar $100.000 sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya. Di akhir cerita, Millie kembali melamar sebagai pembantu setelah mendapat rekomendasi dari Nina. Saat diwawancara, Millie pun melihat memar di tangan pemilik rumahnya, sehingga Millie pun sadar kalau misi selanjutnya yaitu membantu istri tersebut.